Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 11 episode 19. Oke lah, gak usah banyak bang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Cerita pada saat ini berlokasi pada sebuah gunung yang sangat besar di dalam aula sunyi. Dan gunung itu tampak berwarna kuning, tidak ada tanaman hijau sedikit pun di atasnya. Dan dari kejauhan itu terlihat seperti gunung yang tandus yang dipenuhi dengan aura kesunyian. Dan di langit di atas puncak gunung ini terdapat sungai pil nirwana yang cukup besar. Dan pada saat ini sungai pil nirwana ini yang biasanya tidak berhenti mengalir kini telah mengungkapkan sebuah fenomena yang cukup aneh. Karena kecepatan mengalirnya sekarang telah melambat dan energi nirwana yang ada di atasnya kini telah mengalir turun dan membanjiri seluruh gunung. Seolah-olah telah terdapat lubang yang cukup besar yang terbentuk di sungai pil nirwana itu. Ketika gunung yang tandus ini terkena aliran dari energi nirwana di sungai pil nirwana, tiba-tiba saja gunungnya mulai bergetar dan fragmen batu juga mulai berjatuhan. Banyak garis retakan yang kini telah terbentuk di gunung. Tidak lama kemudian suara angin yang kencang yang tidak terhitung jumlahnya juga telah dipancarkan di langit sekitarnya. Dan beberapa menit kemudian di dekat area gunung ini telah dipenuhi oleh lautan manusia yang cukup padat. Karena orang-orang yang datang tidak hanya para murid dari aula sunyi, tapi mereka juga para murid dari 3 aula yang lainnya. Hal ini karena mereka semua menyadari bahwa apa yang akan terjadi selanjutnya mungkin bisa mengubah peringkat dari keempat aula. Karena selain kompetisi aula, sangat jarang para murid dari keempat aula berkumpul secara bersamaan seperti saat ini. Bahkan ketika para murid dari aula langit mempelajari kitab suci Kaisar Langit, itu tidak menyebabkan keributan seperti ini. Dari sini, orang bisa mengetahui tingkat rasa hormat yang dimiliki tentang kitab suci penghancuran besar di hati para murid sekte Dao. Tidak lama kemudian, banyak sinar yang bergegas dari langit yang cukup jauh. Dan akhirnya, ketika mereka hendak mencapai puncak gunung yang telah mengalami perubahan drastis ini, mereka pun menampakkan diri. Karena ternyata itu adalah Pak Tua Chen Zhen dan juga Pak Tua Wudong. Serta di belakangnya pada saat ini ada 6 tetua yang telah mengikuti. Dan aura mereka semua cukup kuat dan juga perkasa. Tidak ada yang lebih lemah daripada Pak Tua Chen Zhen. Di antara ke-6 orang tua ini, 3 di antaranya bukanlah orang yang asing. Karena mereka sebenarnya adalah wakil kepala dari 3 aula yang lain yang telah ditemui Lindong pada saat dia baru saja memasuki sekte Dao. Dan 3 yang tersisa, mereka memiliki aura yang cukup kuat dan secara alami mereka adalah kepala dari 3 aula yang lainnya. Jiang Hao yang pada saat ini berdiri di udara. Ketika dirinya melihat 3 sosok orang tua, dia kemudian berkata, bahkan kepala aula langit, aula bumi, dan juga aula banjir juga telah datang. Dan tanpa sadar, Jiang Hao pun kini telah tertawa sambil menutup mulutnya. Mendengar kata-kata dari Jiang Hao, Pang Tong pun segera menimpali. Apa yang perlu dikejutkan? Selain kepala aula ini, aku percaya bahwa mungkin bahkan beberapa tetua yang sangat senior juga mengamati tempat ini secara diam-diam. Karena mempelajari kitab suci penghancuran besar adalah peristiwa yang sangat penting bagi sekte Dao kita. Dan hal itu kemudian ditimpali oleh senior Fang Yun. Jika kita berhasil memahami kitab suci penghancuran besar kali ini, maka aula sunyi kita kemungkinan akan dapat meningkatkan peringkatnya di kompetisi aula yang akan datang. Mendengar kata-kata dari Fang Yun, Pang Tong pun pada saat ini hanya diam saja dan tidak mengucapkan sepatah kata apapun. Karena dia adalah orang yang telah menjadi murid langsung senior yang paling berpengalaman di aula sunyi ini. Pang Tong jelas sangat memahami kesulitan dalam mempelajari kitab suci penghancuran besar. Karena dalam 100 tahun terakhir ini, semua orang telah kecewa setelah tablet kesunyian yang besar dibuka. Karena tidak ada satupun orang yang bisa mempelajarinya. Dan siapa yang tahu jika hari ini akan menjadi sebuah hari pengecualian. Tidak lama kemudian mata dari senior Fang Yun menyapu seluruh tempat ini sebelum pada akhirnya dia berkata, "Hei, di mana bocah Lindong? Jika dia akhirnya melewatkan acara besar seperti ini, maka dia pasti akan menyesal sampai mati." Mendengar kata-kata dari Fang Yun, Pang Tong pun kini menimpali.
dia telah pergi untuk bertemu dengan kepala sekte setengah bulan yang lalu. Karena dia telah berjasa membawa benih kuno Yuan abadi, dan hal itu termasuk jasa yang cukup besar, maka kepala sekte seharusnya telah memberinya sebuah hadiah. Namun kamu harus ingat tentang karakter Lindong. Dia tidak akan pernah melewatkan kesempatan ini untuk bisa mempelajari kitab suci penghancuran besar. Mendengar ucapan dari Pang Tong, Jiang Hao pun tertawa getir. Yang kemudian dia pun berkata, "Bocah itu, Lindong, aku dengar dia bahkan bisa melukai Yao Ling yang telah menduduki peringkat keempat dari daftar buronan sekte. Sungguh dia adalah orang yang tidak normal." Mendengar ucapan dari Jiang Hao, Pang Tong pun segera mengangkat alisnya dan dia kini mulai menceramahi rekan-rekannya. Junior Lindong itu juga merupakan murid dari aula sunyi kita. Semakin dia bertambah kuat, maka hal itu juga semakin baik untuk aula sunyi kita. Apakah kamu masih merasa tidak senang karena kamu telah kalah dari Lindong? Mendengar ucapan dari Pang Tong, Jiang Hao pun kini berbicara tanpa daya. Bagaimana mungkin aku bukanlah orang yang begitu picik? Jika dia bisa memahami kitab suci penghancuran besar kali ini, maka diriku ini juga akan sangat senang. Jika tidak, maka aula sunyi kita akan kehilangan muka selama melakukan kompetisi aula mendatang. Mendengar jawaban dari Jiang Hao, Pang Tong pun mengangguk puas. Dan ketika dia baru saja ingin berbicara, tiba-tiba saja suara angin yang besar kini telah tiba dari kejauhan. Dan setelah itu, puluhan sosok telah bergegas mendarat tidak jauh dari tempat mereka. Orang-orang yang baru saja datang ini membuat gempar semua orang yang ada di tempat ini. Dan banyak tatapan segera melihat penuh rasa hormat pada orang-orang yang baru datang. Karena ternyata itu adalah Ying Xiaoxiao dan juga kelompoknya. Serta ada senior King Ye dari aula bumi dan juga ada senior Muli dari aula banjir. Dikabarkan mereka bertiga adalah orang-orang yang telah memahami kitab suci misterius dari aula masing-masing. Dan mereka dianggap sebagai trio paling menonjol di antara generasi muda sekte Dao. Dimana pada saat ini banyak orang kemudian berkata, lebih tepatnya untuk kakak senior Ying Xiaoxiao, dikabarkan dia telah mencapai tahap dari Nirwana ke-9 dan ditambah dengan kekuatan dari kitab Kaisar Langit. Kemungkinan dia akan kesulitan untuk menemukan lawan yang cocok, kecuali jika lawannya adalah seseorang yang telah melangkah ke tahap kehidupan misterius. Dan orang lain kini menimpali, apakah kamu telah melupakan Lindong dari aula sunyi? Sebelumnya dia telah bertarung dengan Yao Ling, dan orang itu adalah mantan senior dari gerbang Yuan. Bahkan Lindong bisa melukainya. Yao Ling itu juga seseorang yang telah berada di tahap 9 Nirwana. Sementara pemuda yang lainnya kini juga mengatakan, iya benar, aku juga pernah mendengar tentang hal ini. Jika ini benar, maka Lindong itu adalah orang-orang yang benar-benar sesat. Dan kebetulan dia juga murid dari aula sunyi. Kali ini dia juga harus memiliki kualifikasi mempelajari kitab suci penghancuran besar. Aku ingin tahu apakah Lindong akan berhasil atau tidak. Mendengar kata-kata ini, seseorang yang lainnya pun pada saat ini berkata, semua itu tidak ada yang tahu. Meskipun penampilan Lindong sangat luar biasa semenjak dia bergabung dengan sekte Dao, tapi kitab suci penghancuran besar juga bukan sesuatu yang bisa dipelajari dengan mudah. Bahkan senior Ying Xiaoxiao saja tidak bisa mempelajarinya. Ying Xiaoxiao dan juga Ying Huan-Huan pada saat ini berdiri di barisan depan, dan mereka secara alami telah menjadi pusat perhatian. Namun sebagian besar murid yang ada di tempat ini, tatapan mata mereka lebih terfokus pada Ying Huan-Huan. Sementara Ying Huan-Huan sendiri, tatapan matanya melihat ke sekeliling, namun dia tidak menemukan sosok yang dia kenal. Pada akhirnya alis Ying Huan-Huan kini telah diangkat, dan dia pun berkata, kenapa aku tidak menemukan Lindong? Apakah dia pada akhirnya melewatkan kesempatan ini? King Ye yang berdiri di samping Huan-Huan kini tertawa samar dan kemudian berkata, tidak aneh baginya untuk melakukan hal ini. Meskipun junior Lindong itu sangat berbakat, tapi dia baru saja bergabung dengan aula sunyi. Mendengar ucapan dari King Ye, Ying Huan-Huan segera melihat ke arahnya dengan tatapan yang penuh kemarahan. Dan kemudian Huan-Huan pun menimpali. Alasan orang itu bergabung dengan aula sunyi adalah karena dia
ingin mempelajari kitab suci penghancuran besar. Dan bagaimana mungkin dia akan menyerah pada kesempatan seperti ini? Selain itu, dia juga sudah menjadi murid langsung senior dari Aula Sunyi dan dia memiliki kualifikasi untuk mempelajari kitab suci penghancuran besar. Mendengar ucapan dari Huan, King Ye merasa tidak senang di dalam hatinya karena seolah-olah Huan ini berbicara tentang Lindong karena dia benar-benar cukup akrab dan mengenal tentang Lindong. Namun pada saat ini King Ye tidak mengungkapkan kemarahannya karena dia sebenarnya adalah orang yang benar-benar picik. Di sisi lain, Ying Xiaoxiao kini telah diam-diam menggelengkan kepalanya ketika dia melihat perdebatan antara Huan dan juga King Ye. Dan tidak lama kemudian, pandangan Xiaoxiao kini telah diarahkan pada gunung yang telah bergetar, yang pada saat ini sebuah tablet raksasa sebenarnya telah perlahan-lahan muncul di gunung yang terlihat layu itu. Aura sunyi dari zaman kuno juga telah berfluktuasi di tempat ini. Hal ini telah membuat pandangan mata dari Ying Xiaoxiao terlihat cukup rumit karena dia sebenarnya telah kepikiran pada saat dirinya mempelajari kitab suci penghancuran besar. Dia telah duduk selama berbulan-bulan di depan tablet besar itu, yang pada akhirnya dia tetap tidak mampu untuk mempelajari kitab suci penghancuran besar. Dan pada saat tablet itu telah keluar dari dalam gunung, pada saat ini semua orang juga melihat ke arahnya. Bahkan mata besar dari Huan juga sedikit terguncang ketika dia melihat benda besar yang benar-benar muncul dari dalam gunung. Setelah itu, Huan pun menarik pergelangan tangan dari kakaknya dan kemudian dia bertanya dengan lembut, "Kakak, menurutmu siapa dari Aula Sunyi yang akan berhasil kali ini?" Mendengar pertanyaan dari Huan, Ying Xiaoxiao pun berhenti sejenak sebelum pada akhirnya dia mengatakan, Jiang Hao dan juga 3 lainnya, mereka hampir tidak memiliki peluang. Tapi Lindong, aku masih memiliki keyakinan bahwa dia memiliki peluang yang paling banyak. Mendengar jawaban dari kakaknya, Huan saat ini hanya bisa menganggukkan kepalanya dan ekspresi di wajahnya menjadi sedikit rumit. Dan tiba-tiba saja Ying Xiaoxiao kini bertanya, "Ada apa? Kenapa wajahmu menjadi seperti itu?" Mendapat pertanyaan dari kakaknya, Huan kemudian berkata secara terbata-bata dan wajahnya kini telah memerah. Jika orang itu benar-benar bisa memahaminya, bukankah itu berarti aku harus melakukan apapun yang dia katakan? Mendengar jawaban dari Huan, Ying Xiaoxiao pada saat ini memelototi adiknya dan kemudian berkata, "Kamu bocah nakal dan memang pantas mendapatkannya." Tidak lama kemudian gunung yang bergetar hebat pun pada akhirnya telah berhenti secara bertahap. Dan semua orang kini telah mengangkat kepala mereka ketika melihat ke arah puncak gunung, di mana sebuah tablet batu yang sangat besar, yang puncaknya hampir menyentuh sungai Pil yang ada di atasnya, kini telah benar-benar muncul. Dan semua orang yang ada di tempat ini hanya terlihat seperti semut di hadapan tablet batu ini. Dan inilah tablet batu kesunyian yang besar. Sementara kitab suci paling kuat dari 4 kitab suci besar yang misterius, yaitu kitab suci penghancuran besar, tersembunyi di dalamnya. Namun sejak 100 tahun yang lalu, orang-orang selalu bertanya, apakah ada yang bisa memahaminya? Karena sampai saat ini belum ada yang bisa menjawabnya. Kemunculan dari tablet batu raksasa ini menyebabkan aura sunyi benar-benar telah memenuhi seluruh area ini. Bahkan warna langit pada saat ini telah berubah menjadi kekuning-kuningan dan banyak orang merasa diri mereka sekarang telah dibawa ke tanah zaman kuno. Sementara keributan yang tadi terjadi kini telah secara perlahan mereda dan orang-orang memiliki sikap yang cukup hormat ketika mereka melihat pada tablet batu besar. Di sisi lain, Patwa Wudo yang juga melihat tablet batu itu, emosi pun kini terlintas di matanya, yang kemudian dia bergumam. Akhirnya tablet itu dibuka lagi. Sementara Pak Tua Chen, dia menarik nafas dengan lembut dan dia kini juga berkata, sejak sekte Dao kita menemukan tablet batu ini, kita telah memutuskan untuk mendirikan sekte di tempat ini. Dan Aula Sunyi juga lahir sebagai hasilnya. Ribuan tahun telah berlalu
namun hanya beberapa individu langka yang berhasil untuk memahami kitab suci penghancuran besar. Seorang pria parubaya yang cukup kekar yang berdiri di samping Pak Tua Chen Zhen. Dia tertawa dan kemudian mengatakan, "Hei orang tua, apakah kamu benar-benar berbicara tanpa basa-basi? Kitab suci penghancuran besar bukanlah seni bela diri biasa. Jika setiap murid dari sekte Dao bisa dengan mudah mempelajarinya, maka kekuatan sekte Dao kita mungkin sudah lama melampaui gerbang Yuan." Karena sebenarnya pria parubaya yang cukup kekar yang berkata ini adalah Pak Tua Gile. Dia merupakan penguasa dari Aula Langit. Mendengar kata-kata dari Pak Tua Gile, pada saat ini Pak Tua Chen Zhen tersenyum. Dan setelah itu, dia melirik ke langit lalu berkata, "Sudah waktunya." Tidak lama kemudian, mata dari Pak Tua Wudou kini menyapu seluruh langit. Dan dia berkata dengan nada yang cukup cemberut, sepertinya Lindong belum tiba juga. Mendengar kata-kata ini, Pak Tua Chen Zhen tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Yang kemudian dia pun menjawab perkataan dari Pak Tua Wudou. "Tenang saja, bagaimana mungkin si kecil itu akan melewatkan acara seperti ini?" Setelah mengatakan hal ini, Pak Tua Chen Zhen kemudian menatap ke arah Jiang Hao dan juga 3 murid langsung senior yang lainnya dari Aula Sunyi. Dengan suara yang cukup dalam, dia pun akhirnya mengatakan, "Kalian semua harus mempersiapkan diri. Ingat, jangan memaksakan diri. Seni bela diri ini tergantung pada keberuntungan dan juga afinitas dari seseorang. Dan hal itu tidak pernah bisa dipaksakan." Mendengar ucapan dari Pak Tua Chen Zhen, Jiang Hao dan 3 senior lainnya pada saat ini menjawabnya dengan nada yang penuh hormat. "Baik, Paman Senior." Sementara kegembiraan kini telah muncul di wajah Jiang Hao dan juga 3 senior yang lainnya. Setelah itu, mereka saling bertukar pandang, yang kemudian tubuh mereka bergegas untuk melompat, sebelum pada akhirnya mereka mendarat di depan tablet batu yang berada di puncak gunung. Pada saat ini ada beberapa batu berwarna hijau yang menonjol di tebing di tempat yang cukup dekat dengan tablet kesunyian besar. Pada saat ini Jiang Hao dan juga yang lainnya duduk di batu hijau itu, dan tatapan mereka segera melihat ke arah tablet yang tingginya 1000 kaki. Jiang Hao dan juga 3 senior kini telah memiliki ekspresi yang cukup muram di wajah mereka ketika duduk di bebatuan berwarna hijau. Dalam tatapan mata mereka ada sebuah kepanikan yang tidak bisa disembunyikan. Hal ini karena tekanan besar yang telah diberikan oleh tablet batu kesunyian. Setelah orang-orang melihat Jiang Hao dan juga 3 senior telah berada di depan tablet batu, kebisingan sekali lagi mulai terjadi. Karena beberapa orang sebenarnya merasakan ada sesuatu yang hilang. Segera mata mereka mulai menyapu seluruh pegunungan. Sementara Ying Huanhua yang mengerti siapa yang dicari oleh orang-orang ini, dia pun kemudian berkata, "Lindong, orang itu benar-benar jagoan." Karena semua orang selalu menunggunya. Karena walaupun Lindong adalah orang yang baru saja bergabung dengan sekte Dao, tapi dia pada saat ini memiliki reputasi yang cukup baik. Tidak hanya Lindong mencapai hasil yang cukup mengesankan di dasar Sungai Pil yang bahkan bisa melampaui senior Shoutong, tapi dia juga telah berhasil mempelajari mata iblis kesunyian yang hal itu tidak bisa dipelajari oleh senior Shoutong. Dan selanjutnya, Lindong adalah orang yang bertanggung jawab telah berhasil membawa kembali benih kuno Yuan abadi. Pencapaian yang diperoleh Lindong ini membuatnya menjadi bintang baru yang cukup mempesona di sektor Dao. Dan pada saat ini, tidak diragukan lagi bahwa semua orang yang ada di sektor Dao sebenarnya percaya bahwa Lindong adalah orang yang memiliki peluang tertinggi untuk bisa mempelajari kitab suci penghancuran besar. Tidak lama kemudian Ying Xiaoxiao pun berkata dengan lembut, "Pencapaian Lindong benar-benar terlalu luar biasa." Mendengar kata-kata ini, Ying Huanhuan segera membesarkan matanya dan dia tidak begitu mengerti arti dibalik kata-kata dari kakaknya. Tidak lama kemudian sambil menatap tablet batu besar, Ying Xiaoxiao pun kembali mengatakan, "Lindong, dia adalah orang yang cukup sombong. Ini adalah sesuatu yang bisa dilihat oleh orang lain sejak dia bergabung dengan Aula Sunyi, dan dia telah menggunakan senior Shoutong sebagai patokan. Dan sebagai sesama murid dari Aula Sunyi, maka Lindong
tidak mau melihat jalannya dibayangi oleh sosok itu. Dan karenanya dia sangat ingin melampaui senior Zhou Tong. Potensinya pada saat ini dapat diperingkatkan di antara 3 teratas dalam sektor Dao kita. Kemungkinan pencapaian Lindong di masa depan akan cukup besar. Namun kengerian dari senior Zhou Tong sudah cukup untuk membuat banyak orang jenius merasa rendah diri. Dan menggunakan dia sebagai patokan bukanlah ide yang baik. Jika sampai Lindong gagal, kemungkinan dia akan kesulitan untuk mengatasi bayang-bayang itu. Karena ada beberapa orang yang tidak akan terluka, bahkan jika mereka sampai terjatuh. Lindong pada saat ini membidik terlalu tinggi. Aku khawatir dia akan mengalami kemunduran dan dia akan menderita pukulan yang cukup besar. Ying Huan yang mendengar kata-kata dari kakaknya, dia pun segera menimpali. Kakak, kamu tidak perlu khawatir karena Lindong akan pulih dengan cepat jika dia mengalami kegagalan dan bahkan memahami kitab suci pengancaran besar. Aku sangat yakin dia mampu melakukannya. Mendengar ucapan dari Huan, Ying Xiaoxiao pada saat ini menggelengkan kepalanya dan pada akhirnya dia kembali berkata, itu bukan tentang sejauh apa pulih dari kemunduran saat ini dan apa yang Lindong alami. Mungkin jauh melebihi apa yang aku alami. Namun aku khawatir bahwa kemunduran pada saat ini kemungkinan akan mempengaruhi ketahanannya. Bagaimanapun juga, ini adalah perjalanan yang cukup mulus baginya dalam menantang senior Zhou Tong. Namun apa yang dilakukan Lindong sebelumnya hanyalah sebuah tes yang kecil, dan sekarang adalah tes yang sebenarnya. Mendengar ucapan dari kakaknya itu, mata cerah dari Ying Huan kini berkedip dengan lembut. Sebelum pada akhirnya Ying Huan menatap sinar matahari dan dia kini kembali berkata, kakak, meskipun aku tidak tahu apa yang telah dialami Lindong selama ini, tapi kamu tidak boleh meremehkan orang itu. Selain itu, aku juga belum pernah melihat Lindong memiliki ketakutan pada apapun. Bahkan ketika dia tinggal sendirian untuk memblokir Yaoling dan juga perkumpulan segel iblis, aku benar-benar tidak melihat ketakutan di dalam matanya. Selain itu, aku pikir meskipun senior Zhou Tong telah menikmati reputasi yang besar daripada ayah di hati murid-murid para sekte Dao kita, tapi kemungkinan Lindong tidak memerlukan hal itu. Dan dia hanya memandang senior Zhou Tong sebagai seseorang yang harus dia lewati di dalam perjalanannya. Tidak lama kemudian, Ying Huan pada saat ini teringat dengan apa yang dibicarakan oleh Lindong di dalam celah pegunungan saat itu. Huan tidak bisa membayangkan bagaimana seorang Lindong bisa dengan sempurna menyembunyikan sebuah kebencian di dalam hatinya. Dan diam-diam dia telah berevolusi. Dan setelah bertahan selama bertahun-tahun, pada akhirnya Lindong bisa mengandalkan kekuatan sendiri untuk bisa membunuh musuhnya. Yang pada saat itu, bahkan musuh ini bisa menghancurkan keluarga kecil Lindong hanya dengan satu jari saja. Dan Huan benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana Lindong bisa memiliki ketangguhan yang cukup menakutkan, yang pada akhirnya Lindong akan selalu pulih dari apa yang disebut dengan kegagalan. Pada saat ini Ying Xiaoxiao cukup tercengang. Dia pun segera melihat ke arah adiknya, dan sesaat kemudian Ying Xiaoxiao pun tersenyum sebelum pada akhirnya dia berkata, Huan, dari kelihatannya kamu sepertinya sangat memikirkan Lindong. Mendapat perkataan seperti itu dari kakaknya, wajah Huan kini dalam sekejap berubah menjadi merah. Dan kemudian dia pun bergumam, aku hanya mengatakan apa yang sebenarnya. Dan kakak, kamu jangan bicara omong kosong. Mendapat perkataan seperti itu dari Huan, Ying Xiaoxiao pun kini menimpali, karena kamu sangat memikirkan bocah itu. Mari kita lihat apa yang akan terjadi, karena kali ini dia akan menghadapi tekanan yang cukup besar. Jika dia gagal memahami kitab suci, pasti akan ada gosip yang segera menerjang dirinya. Dan apakah dia bisa menghindari gosip ini atau tidak, semua tergantung pada kemampuannya. Setelah mengatakan hal itu, dia tersenyum dan kemudian berkata, Lindong telah tiba. Tepat ketika Ying Xiaoxiao mengatakan hal ini, suara angin yang terbelah kini telah terdengar dari kejauhan.
dan tatapan banyak mata orang segera berbalik ke tempat itu. Dalam sekejap saja, suasana di tempat ini berubah menjadi cukup membara. Dan kemudian, banyak orang pun kini berkata, Lindong, pada akhirnya dia tiba juga. Aku mendapat kesan bahwa dia telah menyerah. Hei, aku ingin tahu apakah dia mampu memahami kitab suci penghancuran besar atau tidak. Prestasi sebelumnya hanyalah permainan anak-anak jika dibandingkan dengan senior Sutong, dan yang saat ini akan benar-benar menguji kemampuan dari Lindong. Benar, apa yang kau katakan itu tepat sekali. Dan kini Lindong telah benar-benar muncul di langit. Tatapan matanya terpana ketika melihat lautan manusia yang ada di bawah pegunungan. Segera setelah itu, Lindong melihat ke arah Patua Zhenzen dan juga Patua Wudou. Sebelum pada akhirnya, dia berkata, "Dua paman guru, aku minta maaf karena aku telah terlambat." Mendapat perkataan seperti itu dari Lindong, Patua Zhenzen hanya tersenyum dan mengangguk. Sebelum pada akhirnya dia mengatakan, "Tidak apa-apa, karena kamu telah sampai di tempat ini." Dan pada saat mata dari Patua Zhenzen melihat Lindong, dia tiba-tiba saja tersenyum karena bisa merasakan bahwa kekuatan Lindong pada saat ini sebenarnya telah meningkat pesat hanya dalam waktu 15 hari. Dan kemudian Patua Zhenzen kini telah bertukar pandang dengan Patua Wudou. Mereka pun kini telah sama-sama tersenyum. Tidak lama kemudian Patua Wudou melambaikan tangannya dan dia tertawa. Kemudian berkata pada Lindong, "Karena kamu telah sampai di tempat ini maka kamu harus segera pergi. Ingat, jangan dipaksakan. Meskipun kitab suci penghancuran besar itu sangat kuat, yang terpenting adalah benar-benar bisa memahaminya." Lindong pun tersenyum. Dia mengangguk dan kemudian berkata, "Baiklah paman, aku akan mengingat nasihatmu." Setelah itu, Lindong menoleh pada tablet raksasa yang ada di puncak gunung. Dia menghirup nafas dalam-dalam. Sebelum pada akhirnya, sebuah kegembiraan kini telah muncul di dalam hati Lindong. Karena sejak dia bergabung dengan sekte Dao, ini adalah hal yang paling dia dambakan. Dan pada akhirnya, kesempatan ini benar-benar muncul di depan matanya. Setelah beberapa saat melihat tablet kesunyian yang besar, tiba-tiba saja tubuh Lindong ini telah bergerak. Dan perlahan dia mendarat di atas batu yang hijau. Di tempat itu, Lindong langsung merasakan energi kesunyian yang cukup luas dan juga perkasa dari tablet batu besar yang ada di hadapannya. Seolah-olah Lindong telah dibawa kembali ke tanah zaman kuno. Dan tiba-tiba saja, pada saat Lindong memandangi tablet batu yang ada di hadapannya ini, kini sebuah riak kecil telah menyebar di dalam tubuh Lindong. Hal itu membuat pupil mata dari Lindong segera mengecil. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebenarnya riak apakah yang pada saat ini telah dirasakan oleh Lindong sampai membuatnya terkejut? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kabral sob.